Oke, oke pantun. Nah, video pantun. Apa nih? Pantun. Bebas. Ya. Bebas. Ayo. Dua. Ayo. Satu dua anak-anak. Ya. Dah, ya. Satu. Videoin aja sambil ini. Iya. Nih. Lalu kasih lihat minyaknya. Kasih bapak. Nah. Pegang. Nah. Satu udah kan? Dah. Apa kasih lihat Pak? Nah. Kasih lihat minyaknya Pak. Dah. Nah, lihat minyaknya. Ayo, sip. Ya. Ayo, satu. Minyaknya minyak curah. Minyak curah dapat kembaliannya. Tausiahnya udah kita simak, mendapatkan hikmahnya. Alhamdulillah dapat hadiahnya. Bantu dadakan. Amin. Ini janjian memang. Iya ya. Masya Allah. Langsung. Itu dari pasaran ya kalungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kentang pondok gede. Kentang di belah 4. Kentang di adik semoga semakin sehat. Amin. Cepat lari ya. Cepat lari. Cepat lari. Ayo kita kopi sebentar lah sebelum berangkat. Saya bawa kopi Aceh. Alhamdulillah. Sini kan, biar kelihatan kamera. Nah, kita nyampe di tempat saudara saya di base camp Al Mumin sebelum. Wah, udah adzan Isya nih. Nah, ya sebentar dulu lah. Karena kecil kok gelasnya. Nah. Oh, ya kan. Kita tuang dulu kopi Aceh. Nah. Oh, jadi. Udah jadi, masih panas kopinya. Ini kan kopi Aceh mah udah kayak ini, kayak komar. Kayak komar. Jadi jangan banyak-banyak. Nah, gitu aja. Ya. Wah. Panasnya mantap. Masih dulu lagi. Wah, ini selangnya dipasang lupa nih. Iya, dicabut. Ini yang selang. Kelamaan lah. Kelamaan tuh. Oh, selangnya nggak dipasang tuh. Cobain dulu. Nah, kita dikit-dikit dulu ntar habis tarawih. Iya, Panas ini. Tarawih 12 jam. 12 jam. Apa termos ya? Panasnya ya. Cobain dulu. Sasarin kopi Aceh. Center. Beruap minum kopi Aceh. Ya. Siap-siap kita mau taweh. Dapat aja. Pas aja. Pas banget. Tehnya weh. Ada uapnya lagi. Oh, iya. Uap. Iya, masalahnya. Uapnya. Coba lihat ini aja. Ada yang manggung di sana. Sonar Square. Oh, pesantren mantap. Sama itu lagi apa? Saga Group. Oh, Tapi dia nggak mau dikasih motor, nggak maunya umroh. center lagi. Enter aja. Bijak kabul sin sapu jagat tapi saudara. Udah saya siapin. Sallallahu
عليه على محمد صلى الله عليه وسلم jamaah. Ayo jamaah. Alhamdulillah, nih kita habis taraweh bareng di Al Mukmin dengan Ustaz Didi, dengan Ustaz Sarin. Nah, ini lanjut ngopi kita nih. Ada hadiah buat Ustaz Sarin karena Ustaz Didi nggak merokok. Kita kopinya aja. Kopinya aja, kopi Aceh. Nah, kasih center Ustaz Didi ngopi Aceh. Gimana rasanya Ustaz Didi? Mantap. Kopi Aceh mah gak usah gede-gede gelasnya. Nah, sapu jagat sin. Wah, ini Robbana Atina ini sapu jagat. Ini udah disikin nih. Nah, kasih pantunnya. Pantun pendek. Pantun pendek. Dikasih rokok sama kayak adek. Cakep. Kopi rajo nu adek. Kopi rajonya mana? Agak ada. Alhamdulillah. Nih, coba di sebelum selesai. Nah. Ini istri itu request beli kopi rajo pakai ini kan. Biar banyak isinya. Ya, yang teguh. Saat ini mau air hangat nggak? Ini air hangat nih, pakai gelas itu tuh. Kalau Americano bisa dianggap. Alhamdulillah nih kita habis kultum taraweh di Masjid Al Mukmin. Ustaz Cece habis mimpin taraweh di musola Arido ya? Ustaz Cece ya? Iya. Beliau ketua DMI Harjamukti dan ketua Masjid Al Qawi. Alhamdulillah ada Ustaz Didi juga, ada Kang Teguh. Coba Ustaz Sarin pantun dulu mie ayam. Pantun mie ayam, pantun tingkat aja. Iya, singkat aja. Kalau kita mau makan, Makan mie campur kaki. Kita silaturahmi, ada rezeki. alhamdulillah, amin, amin. Pantun dadakan. Pantun dadakan. Kita makan dulu, buka puasa dulu di Al Mukmin. Hamil istri. Kalau puasa Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, Ketua DKM kita Masjid Jami Al Mukmin Ustaz Muhammad Sahrin, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keberkahan, kelancaran dan kekuatan untuk terus memimpin dakwah-dakwah, giat-giat ibadah di Masjid Jami Al Mukmin. Yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan para pengurus masjid dan pengurus RT, pengurus RW yang hadir di masjid ini, para donatur, para asatid, para imam, wabil khusus jamaah Masjid Jami Al Mukmin yang terus memakmurkan masjid, mudah-mudahan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai aja Bu ya, Pak. Kita 10-15 menit sebelum tarawih. Alhamdulillah, malam nisfu Sa'ban kemarin kita berkumpul bersama merenungi yang namanya tentang nisfu Sa'ban. Sekarang kita bertemu di malam ke-12 Ramadan.
Waktu malam nisfu Sa'ban saya pernah bilang di sini, alhamdulillah tahun ini saya membuka diri untuk silaturahim dan dakwah di bulan Ramadan, karena tahun kemarin nggak ngisi sama sekali, karena tahun kemarin saya terbaring tidak bisa kemana-mana. Waktu itu masih belasan, ternyata hari ini jadwal saya 33 titik sampai dengan Ramadan di tanggal 16 Maret. Jadi pagi, subuh, malam, bukber, besok zuhur saya ngisi di Kementerian Koperasi di Jakarta, malamnya di Kopassus, tadi malam di Masjid At-Thohir. Di Masjid At-Thohir semalam alhamdulillah membludak, kata DKM-nya terhitung CCTV itu 1.300 lebih jamaah semalam hadir dan memenuhi sampai basement membludak. Itu semalam terpantau di catatan At-Thohir. Saya mengisi tausiah Kultum Ramadan semalam. Masih ada satu lagi saya tanggal 8 Maret malam Senin di Masjid At-Thohir. Alhamdulillah hari ini pun di Masjid Al-Mu'min saya hitung itu 1478 ada di luar masjid. Itu ya, ini mudik tuh. Coba dihitung dari tadi taraweh. Ya. Tapi jangan salah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Masjid At-Thohir luar biasa. Ya, jamaah selalu padat berkumpul. Walaupun di sini tidak memenuhi, tapi ternyata masjid yang sedikit jamaahnya, yang sedikit orangnya, maka yang kosong akan diisi oleh para malaikat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, tapi bukan berarti berarti besok-besok 3 orang aja biar malaikat penuh. Ya, jadi alhamdulillah nih malaikat ngumpul ikut sholat tarawih, ikut mengaminkan orang tadi yang ikut sholat itu. Bahkan tadi yang baca subhanallah mungkin salah satunya malaikat. Ngerti imam ya. Itu malaikat. Wajar Nabi Muhammad juga kadang lupa. Ya. Tapi tidak mengurangi kehusuan sholat kita. Nah, maka malam ini untuk menguatkan DKM dan menguatkan jamaah, kalau saya begitu, jangan hanya kita ketika ceramah menguatkan masjid saja, tapi juga menguatkan jamaah. Jangan hanya menguatkan jamaah, tapi menguatkan DKM juga. Karena ini kesinambungan, tidak ada DKM kalau tidak ada jamaah. Tidak akan nyaman jamaah kalau tidak ada DKM. Betul nggak Pak? Sekarang sholat karpetnya bau, nggak ada marbot soalnya di masjid, nyaman nggak? Nggak nyaman. Begitu pula DKM, kalau nggak ada yang nyumbang, nggak ada donaturnya, nggak jalan Pak, nggak jalan. Banyak masjid yang terbengkalai, maaf, sampai tidak bisa bayar khutbah Jumat karena nggak ada kasih. Bayangkan, naudzubillah, jangan sampai. Nah kita bahas nih malam ini, kalau Ramadan kita mau berhasil, maka saya pegang nih Aqua Cleo. Kemana-mana saya bawa Cleo nih. Karena saya pengen biar kita fokus saja kepada satu titik biar kita paham gitu. Jadi kalau ketemu Cleo, oh ini maknanya nih buat Ramadan sukses dia. Saya nggak dibayar sama Cleo, tapi kalau ada yang kenal sama petugas Cleo boleh dia. Karena saya di mana-mana ceramah pakai ini. Nanti hari kedua di At-Thohir malam Senin saya pakai fit. Nah itu ya, ada maknanya dari fit yang terakhirnya T kan, tawakal, untuk mendapatkan takwa, untuk mendapatkan takwa seperti apa. Nah sekarang kita Cleo dulu bahas. Ada C, ada L, ada E, ada O. Ini mengandung makna Ramadan. Kalau Ramadan mau sukses, nah ini nih, C, L, E, O. Apa C-nya? C-nya cintai Allah dan cintai sesama. Pak, kemarin kan saya bahas tuh malam nisfu Sa'ban. Dosa diampuni kecuali 2 dosa. Nah, sebutin, dapat minyak kalau yang ayo ingat gak? Ada 2 dosa yang nggak akan diampuni di malam nisfu Sa'ban dan tidak akan diampuni juga di Ramadan. Tidak akan diterima ibadah Ramadan kita kalau masih ada 2 dosa ini di malam nisfu Sa'ban. Apa 2 dosa itu? Jawab. Jangan. Ayo. Yang pertama dosa musuh. Ustaz Didi yang jawab, nggak apa-apa lah. Ustaz Didi padahal nggak jawab aja dikasih. Kasih Ustaz Didi. Ya. Yang kedua, dapat Tuhan. Ustaz Didi sama Bapak siapa? Pak Hadi sama Ustaz Didi. Kasih Kak, satu-satu Kak. Nah, Ustaz Didi kasih. Nah, Ustaz Didi kasih Pak Didi. Nah, alhamdulillah. Tuh, berarti masih ingat tuh. Pertama dosa syirik, kedua dosa memutuskan silaturahim. Ini cintai sesama
cintai Allah. Kalau kita pengen dicintai Allah, kita cintai sesama. Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu ay ma damal abdu fi auni akhi. Tidak akan Allah mencintai seseorang hambanya kalau hambanya itu tidak mencintai hambanya yang lain. Tuh Pak, jadi kalau kita pengen dicintai Allah, cintai dulu orang lain. Kalau kita pengen ditolong oleh Allah, tolong dulu orang lain. Jadi ada yang namanya kesepakatan dua pihak. Sekarang Pak, yang tadi saya bilang, masjid tidak akan berjalan tanpa ada jamaah. Jamaah tidak akan nyaman ibadah kalau tidak ada masjidnya. Maka Bapak jangan berpikiran ketika nyumbang uang ke Masjid Al-Mu'min, semakin banyak yang nyumbang semakin kaya Ustaz Sarin. Enggak Pak. Semakin banyak yang nyumbang, semakin banyak fasilitas yang tersedia untuk ibadah di Masjid Al-Mu'min. Bayangkan Pak Ustaz Sarin, pusingnya Ustaz Sarin dan ketua DKM yang lain, mikirin Jumatan, mikirin marbot, mikirin parfum ruangan, mikirin bayar listrik, mikirin guru ngaji, mikirin penceramah taraweh, mikirin banyak lah. Banyak yang dipikirin. Dari mana? Ya inilah titipan amanah dari jamaah. Maka ketika kita mencintai Allah, cintai dulu sesama, bantu dulu, DKM bantu. Maka ketika jamaah mensupport masjid, maka masjid akan memberikan kenyamanan kepada jamaah. Itu udah terjadi. Kecuali kalau kas masjid ratusan juta nih, tapi toilet rusak, nah itu boleh komplain. Ya, tapi bagusnya kas masjidnya dikit-dikit aja lah, jangan banyak-banyak. Biar apa? Kegiatannya mengalir, jariahnya terus mengalir. Dan di bulan puasa kita lihat takjil. Saya hari pertama puasa, buka puasanya di sini. Hari pertama puasa, buka puasanya di Al-Mu'min. Jadi saya perawanin ke basecamp Al-Mu'min. Ustaz Sarin nggak ada, Ustaz Didi nggak ada. Saya makan teguh buka puasa pertama di Masjid Al-Mu'min di basecampnya. Ini berkah anak-anak remaja, anak-anak muda, ada di YouTube saya tuh. Itu pembagian takjil, Pak. Itulah harta kita nanti di akhirat. Bukan uang kita yang ada di tabungan, yang ada di bawah kasur, yang ada di ATM, bukan. Yang sudah dititipkan di Masjid Al-Mu'min ini. Dan bukan buat apa-apa, buat Bapak juga, buat kegiatan kita juga. Agar nyaman kita beribadah dan sama-sama nanti ke surga dengan perahu Masjid Al-Mu'min. Ini kendaraannya, Pak. Ini kendaraan kita. Kita kalau naik bis nggak ada bensinnya, olinya belum kepasang, ngeri Pak di jalan. Sama, ke surga kita, ke akhirat nanti, kalau ini kendaraan kita belum kita kuatin nih modalnya, ngeri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di Ramadan ini kita diingatkan untuk berbagi kasih sayang. Hati-hati Pak, pernah Rasulullah lagi berdiri di pinggir jalan. Rasulullah lagi berdiri di pinggir jalan. Di depannya itu ada PSK, mohon maaf ya, perempuan apa tuh? Ya pokoknya tukang dagang lah ya, tukang dagang, perempuan yang suka dagang gitu ya. Nah, malaikat Jibril langsung turun tuh, ngebisikin Nabi Muhammad, wahai Muhammad, coba kau lihat tuh yang di depanmu itu perempuan PSK, perempuan yang suka jual diri. Kira-kira itu pantasnya di surga apa di neraka? Kata malaikat. Ya Nabi Muhammad dengan kondisi yang dikasih tahu oleh malaikat Jibril pasti mengatakan ya calon neraka karena dia menjual dirinya. Lalu malaikat Jibril berkata, memang dia pantas untuk di neraka. Tiba-tiba malaikat Jibril pergi lagi tuh. Tiba-tiba setelah malaikat Jibril pergi, lewat seorang ibu-ibu Pak, lagi gendong anaknya. Bayinya nangis sejadi-jadinya tuh bayi. Nggak berhenti-berhenti tuh nangis, mau diapain ini nggak bisa. Si PSK tadi nyamperin si ibu-ibu itu, dia lagi makan korma Pak. Si ibu-ibu itu makan korma, si PSK itu lagi makan korma. Udah setengah dia makan, tinggal setengah lagi. Yang setengah lagi itu dia kasih ke bayi itu. Dan ternyata bayi itu berhenti nangisnya setelah makan korma yang setengah dari sisa PSK tadi. Ternyata bayinya lapar Pak. Dia makan korma, dia diam. Turun lagi malaikat Jibril ngasih tahu Nabi Muhammad, wahai Muhammad, Allah telah merubah takdir si perempuan PSK tadi. Baru berapa menit yang lalu dia calon neraka, sekarang dia calon surga gara-gara setengah butir kurma. Bayangin Pak,
Setengah butir kurma, berapa kurma yang dititipkan bapak-bapak dan ibu-ibu ketika takjil? Banyak. Banyak banget, ini setengah butir. Yang penting ikhlas, tulus. Ya, yang penting ikhlas, tulus. Untung aja si bayi menangis digendongnya oleh ibu-ibu, Ustaz. Kalau oleh bapak-bapak digendong nangis, kata bapak-bapak udah bilang aja bayinya nangis. Yang penting yang ngasih kormanya sama saya, gitu kan. Gitu. Untung ibu-ibu yang gendong bayi. Cuma kalau Ustaz Syahri gendong bayi. Nah ini Pak, dalam artian seorang, mohon maaf, PSK saja yang kelam, gelap, dengan setengah butir kormanya diampuni dosanya, apalagi Pak, kiloan kurma yang dikasih Bapak sama gorengan, tapi nggak nikmat kalau nggak pakai sambal kacang. Itu ya Pak. Ini pertama, cintai Allah dengan cara mencintai sesama. Inilah Ramadan Pak, saling cinta yuk, jangan ribut-ribut lagi dah. Yang punya musuh maafan dah. Kita nggak tahu Pak umur kita, ya nggak ada yang tahu umur kita. Saya ketika kecelakaan tuh nggak tahu saya bakal hidup lagi, nggak tahu bakal masih hidup gitu. Tapi alhamdulillah sekarang masih bisa berdakwah. Kalau ditambah nanti di musola Ustaz Sarin 34, berarti saya taraweh dengan subuh, dengan kultum zuhur. Bayangkan tak keliling Pak. 2 tahun yang lalu 43 titik kan saya bilang. Tahun ini pikir saya setengahnya, udah 33 yang minta saya untuk tausiah. Berarti silaturahim makin nambah. Kenapa? Niat kita mencintai Allah dengan cara mencintai sesama, dengan cara silaturahim. Yang kedua, L. Oh, C ya. C tadi itu Pak. L yang kedua apa? Ada 2 arti nih L. Ada la ilaha illallah, artinya iman. Kan tadi itu, man shoma ramadhana imanan. Nah, kalau pengen puasa Ramadan kita diterima Allah, syaratnya iman. Yang kedua apa? Apa Pak syaratnya? Ayo, yang kemarin di Saban saya bilang, Ustaz Sari ini jangan mau jawab, Ustaz. Yang lain. Ayo Pak, iman dan ikhtisab. Imanan wahtisaban. Yang pertama la ilaha illallah, L-nya artinya iman. Yang kedua ikhtisab, artinya luruskan niat, L juga tuh. Jadi puasa ini luruskan niat, selain iman, luruskan niat. Niatnya harus yakin karena Allah, bukan karena pengen diet, karena mau hemat, ya nggak perlu makan siang, nggak perlu sarapan pagi. Padahal biasanya tetap aja keluar duit lebih banyak daripada di luar Ramadan. Coba kalau kita nggak puasa, makan sarapan pagi nasi uduk 6.000, pakai telur 9.000 tadi ya. Siang paling nasi padang 15 ribuan ada, 12 ribuan ada. Tapi kalau buka puasa Ramadan, gorengannya udah 25.000 itu mau buka kan gitu, belum makannya, belum makan sahurnya, sama lah. Jadi bukan itu yang kita cari ketika puasa Ramadan, tapi apa? Untuk menguatkan iman kita. Yang kedua, luruskan niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. 2 tuh L tuh, man shoma ramadhana ay man qoma ramadhana imanan wahtisaban. E-nya apa? Nah ini E-nya ada 2 juga. Pertama, evaluasi diri. Yang kedua, emosi. Ditahan emosi kita. Ramadan ini Pak, udah mau pertengahan, apalagi mau akhir, emosi makin kuat tuh Pak. Apa kenapa emosi makin kuat? Nah, itu. Ya, barang-barang banyak yang belum dibeli. THR, wah mikirin tuh ya. Aduh, THR nih. Apalagi nih Kopi Rajo, karyawannya banyak. Berapa THR nih? Benar ya tadi dia? Ya kan, belum Ustadz Didi sebagai asisten pendamping kemana-mana. Waduh, THR-nya double ini kan gitu. Jadi mikirin tuh, belum apa, ngelihat, jamaah makin lama makin maju, emosi itu Pak, DKM, ya makin maju, makin sedikit gitu kan. Karena apa? Karena yang namanya Ramadan itu adalah ibadah yang akan menguatkan tali silaturahim. Semakin banyak yang hadir, maka semakin banyak tali silaturahimnya kuat. Jadi evaluasi itu Pak, di akhir-akhir Ramadan hati-hati. Yang penuh itu mall, yang penuh itu swalayan, yang penuh itu tongkrongan, ya sedikit sekali. Jadi jangan sampai masjid ditinggalkan hanya demi kepuasan kita mau mendapatkan kemuliaan Hari Raya Idul Fitri. Tuh, evaluasi Pak. Yang keduanya, jaga Pak kalau mau pulang kampung. Zakat fitrah dulu ke sini, infak sodakoh dulu di sini. Karena kita tinggal nyari nafkah kerja di sini Pak. Kalau mau bantu ke kampung, sedekah.
Kalau di sini zakat fitrah wajib di sini. Bahkan zakat mal dianjurkan di sini. Saya udah bilang Ustaz Sarin, nanti habis lebaran lah kita atur waktu, kita kajian tentang zakat, Pak. Masjid banyak yang saya bikin kajian zakat, kas masjidnya nggak akan kosong. Dan nggak akan berat. Nih sekarang di sini ada misalkan 20 orang lah taruh yang kerja. 20 orang dagang. Yang 20 orang kerja gajinya 10 juta. Yang 20 orang dagang usahanya, omsetnya sehari ya total sebulan 10 juta juga sama. Berarti satu orang itu zakat malnya tiap bulan, Pak. Zakat mal itu bagus tiap bulan, bukan tiap tahun. Yang tiap bulan, karena kan rezeki kita gaji tiap bulan kita dapat. Sebelum kita pakai tuh uang, ya belum kita keluarin zakat mal masih kotor tuh, Pak. Maka 10 juta keluarin dulu, 250.000. Datang ke masjid Sasarin, saya niat nawaitu an ukhriza zakatal mali an nafsi lillahi ta'ala. Niatkan zakat mal buat keluarga kita agar uang yang 9 juta 7,5 bersih ketika dimakan oleh keluarga kita. Ketika Ustaz Sarin terima lalu dipakailah buat kegiatan masjid, maka dapat nilai sodakohnya. Zakat mal sudah, sodakohnya dapat. Dibeliin sama Ustaz Sarin karpet, jariyahnya dapat, infaknya dapat. Coba kalau kita cuma kasih nih, dapat gaji 10 juta, sejutanya kasih ke, mohon maaf ya, ke pinggir jalan, ke panti asuhan, tapi tanpa ijab kabul, itu jatuhnya sedekah, Pak. Walaupun 1 juta, 10% sedekah. Dan sedekah dari harta yang belum kita bersihkan, yaitu zakat mal. Kalau zakat mal itu bedanya ijab kabul. Itu perbedaan antara zakat mal dengan sodako. Sama kayak zakat fitrah, harus ijab kabul. Makanya kemana zakat mal? Bisa ke guru ngaji, bisa ke ustadz, bisa ke kiai, bisa ke masjid. Ya repot-repot amat, ke masjid aja di sini bikin tim zakat mal dipajang. Oh, ada 40 orang di sini, 20 karyawan, 20 pedagang, masing-masing 10 juta, berarti 250.000 per bulan zakat malnya ke masjid ini. Berarti berapa kasnya? Kasnya ada 10 juta tiap bulan. Masjid Al-Mu'min dari zakat mal. Ditempel di Madi. Buat apa aja? Buat kegiatan. Nantilah, lengkapnya nanti. Bagaimana cara pendistribusian zakat mal. Ternyata inilah yang akan mengangkat ekonomi umat di sekitar masjid. Ini saya terapin, Pak. Saya dulu di Purwakarta, saya megang Basnas Kabupaten Purwakarta. Saya megang duitnya tuh. Saya yang keliling dakwahnya tuh. Tahun 2003 sampai tahun 2004. Makanya ini terapin di masjid-masjid. Kalau diterapin, nggak akan ada masjid yang kasnya sedikit. Nggak akan masjid ada yang mau bikin kajian, mau bikin kegiatan, nggak ada uangnya. Padahal ini kegiatannya buat kita juga, Pak. Makin banyak nanti yang ingin ngisi kajian, makin banyak nanti yang tausiah di sini, makin banyak yang ngasih ilmu buat kita. Itu, ya, E-nya. Dan yang terakhir, kalau semua kita jalanin tuh, Pak, yang C, yang L, yang E, maka kita akan dapat 0. Artinya O, artinya kosong, artinya bersih tanpa dosa, bersih tanpa noda. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bersih semua, Pak. Makanya syaratnya itu C, L, E. Cintai sesama, la ilaha illallah, luruskan niat, evaluasi diri, dan emosi diri diredam di akhir-akhir Ramadan. Agar kita mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa dihapus oleh Allah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Ustaz Sarin dan keluarga besarnya, Ustaz Didi, para ustadz, para DKM, para donatur, pengurus RT, pengurus RW, jamaah, diberikan keberkahan Ramadan, diterima amal ibadahnya, dikasih kesehatan bagi yang sakit, dan diberikan kelancaran bagi yang usaha dan bekerja. Nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1 menit saya kasih waktu, minta hajatnya masing-masing, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ila hadratin Nabi Mustafa. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Minta maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia luruskan Ustaz. Dia terdapat salat berjamaah rahimahullah. Sorry sunatan min Nabi Tari rakaatain. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. والعانيات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لفي الله أكبر سمع الله لمن حمده Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. إلى بقريش إلى بمرينة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyatullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل كما صليت إليك وبارك على محمد كما يا رحمك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك الموجود سبحان الملك المعبود سبحان الملك الذي لا ينام ولا يموت ولا يموت أبدا سبوح القدوس رب الملائكة والروح سبحان الملك القدوس سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يموت أبدا سبوح القدوس رب الملائكة والروح سبحان الملك القدوس سبحان الملك سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يموت أبدا سبوح القدوس رب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. عبدك بلغنا ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالحق عليه نحي وعليه وسلم من بنت كرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا آمين آمين آمين.
والشقاء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا اللهم لك الحمد واليك المشتكى اللهم لك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتعبدنا وتعبدنا يا رب ربنا تقبل منا جميعا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma qadin an ada ibadu Ramadana di sanati lillaika sallallahu